beda ya kalau ngobrol sama Cap tapi punya jiwa host. Zaman itu kan, zaman itu mungkin bisa dipalakin atau apa. Kalau saya mah jalannya, oh ini jalan terus deh, jalan terus. Ini kemudian tahun ini sudah mulai banyak nih klub yang mengontrak panjang pemainnya. Karena apa? Iya itu dia. Sebenarnya nggak bisa dinilai dalam jangka waktu singkat gitu. Kalau mau pertandingan pertama, pemain-pemain Liga 2 begini ya. Nah, Bang Hamka, tadi ada yang kepotong ya. Kalau gaji nih Bang, masalah gaji paling besar di klub mana Bang? Hai guys, welcome to Intalk. Cie udah lama banget pada nunggu-nunggu. Jadi tuh sebenarnya nih kayak kita kemarin sempat lama nih Bang, sempat lama off dulu karena emang baru pindah studio nih guys. Jadinya sekarang ini pertama kali nge-record di studio baru, langsung kedatangan bintang tamu yang wah, kejatuhan apa nih? Berkah Bang Hamka Hamzah. Halo Cap, apa kabar? Halo, baik Bang, alhamdulillah sehat. Bang makasih banyak ya Sama-sama, udah kesini ya. sama-sama. Gila sih Bang Hamka ini kan kita tahu sibuk lah ya. Bisa nyempetin waktu kesini. Kebetulan deket juga ya Bang ya. Deket banget. Thank you Siap, Cap. sama-sama, Makasih banyak. sama-sama. Gimana puasanya, lancar? Lancar, itu ya, makanya fokus bulan puasa ya, fokus tidur banyak mungkin. Ibadah. Karena tidur itu ibadah ya. Jadi susah untuk ditemuin kalau pagi sampai siang. Sampai siang. Iya, biasanya emang jam-jam puasa ini jam-jam sore. Sore. Iya, jam-jam sore baru kita gabung sama Betul, teman-teman betul. semuanya. Ini Cap ini bentar lagi mau main bola loh, tapi sempetin dulu kesini. Thank you ya. Ya karena undangan dari Intan kan udah janji lama. Janji Iya, adalah utang. kita tuh janjian tuh udah dari tahun awal sebelum Covid ya. Sebelum Covid kita ya. ketemu sebelum Covid Intan kan. mau bikin. Mau bikin. Betul. Cuman emang salah satunya yang udah tahu cerita aku bikin nih Bang Hamka nih. Bang Hamka, Bang Valen ya waktu itu ya. Ya kita mudah-mudahan lah diskusi. ada podcast cewek khusus olahraga. Iya, amin. Larinya ke YouTube channelnya Mbak Intan. Yes, thank you Jadi, Cap. Kalau yang mau apa? Like, Bukan hanya sepak bola aja ya. Ya. Tapi seluruhnya ya. Iya, Tapi juga olahraga. olahraga. Kemarin sempat MMA. Oke. Tapi aku juga rencana mau traveling juga sih. Oh. Ini emang beda ya kalau ngobrol sama Cap tapi punya jiwa host. Kita yang dikulik. Bang Hamka, ini ngomongin bola, Bang Hamka ini kan udah lagi libur tapi tetap nyempetin main bola. Secinta itu sama sepak bola, Bang. Jadi sebenarnya ini kan saya habis operasi. Habis operasi dan sudah memasuki tahap pemulihan. Udah berapa bulan ya? Lupa. Udah 3 bulan. 3 bulan. Ya 3 bulan, 2 ya? minggu lah. 3 bulan setengah. Nah sudah mulai masuk ke tahap lapangan. Jadi memang kemarin 2 bulan itu cuma ya terapi di rumah terapi. Nah sekarang ini sudah mulai turun ke lapangan. Jadi harus rutin. Selagi kita rutin pasti sembuhnya akan cepat. Nah itu dia, ini emang harus ada motivasi betul, kan. Kayak Cap Hamka buat teman-teman atau adik-adik semuanya, junior-junior, mungkin kan harus terus dilatih kan. Walaupun lagi libur jangan sampai berhenti latihannya. Bang Hamka, ini aku kan denger Bang Hamka itu udah banyak lah ya, kalau yang ngulik Bang Hamka di podcast tuh udah banyak banget. Nah aku denger tuh Bang Hamka udah main dari SD, bukan sih bener ya? SD ya? Dari SD. Nah waktu itu sempat disuruh milih ya, atau gimana sih, disuruh milih sekolah atau sepak bola. Sekolah atau sekolah bola ya waktu itu ya. Itu Bang Hamka waktu itu kenapa sih pada akhirnya kayak yakin percaya ya harus sepak bola gitu, ikutin passion aja. Saya bilang kalau saya itu beda, jadi saya itu apa yang saya lakukan saya niatkan, saya yakinkan, saya niatkan, ya itu jalan saya itu. Akhirnya dengan niat dan yakin saya, alhamdulillah Tuhan ngasih jalan dan pintu terbuka itu. Iya. Walaupun sebenarnya awalnya nggak gampang kan, karena gampang. Kan harus meyakinkan juga orang tua, keluarga kan waktu itu. Cuman kalau saya yakin pada diri saya aja, mau dilarang kayak apa terus hajar aja, karena yakin dan niat itu. Nah, tapi pada saat itu akhirnya orang tua mengizinkan dan juga ikut percaya. Anak gue nih kayaknya di bola nih. Nah itu. Kalau almarhum bapak sih yakin, tapi kalau yang lain enggak. Karena setiap saya pulang kotor-kotor ya apa, entah itu dijitak atau apa sama saudara-saudara main bola apa ini. Iya, jadi tapi emang paling enak gitu ya. Kalau kita ibaratnya di orang menganggap apa ya, ini kayaknya apa sih yang lo kerjain gitu, kita malah termotivasi untuk ngebuktiin kan. Betul. Apalagi kan kalau nggak sekolah lagi kan milih sepak bola, mau jadi apa kalau nggak jadi ya bahasanya orang kampung sana kan. Kalau kau nggak jadi pemain bola ya jadi berandalan katanya. Itu. Banyak yang menganggap gitu ya, tapi alhamdulillah Bang Hamka bisa menunjukkan bahwa apa yang diyakinin dan ditekunin ya
harus bisa sukses. Nah Pasti Bang Hamka, sukses. tapi kan perjalanan nggak gampang ya. Betul, Dulu tuh betul. aku juga sempat denger cerita Bang Hamka waktu itu sempat harus kayak dari rumah ke tempat latihan itu nggak ada transportasi ya, jalan kaki. Bukan nggak ada transportasi, jadi Atau? memang kita masih mayoritas menengah ke bawah ya. Oke. Jadi duit 2.000, 5.000 itu sangat susah zaman itu. Buat makan aja sehari-hari udah cukup ya kan. Apalagi kita nggak didukung satu rumah untuk olahraga sepak bola ini. Nah cuman ya dengan niat tadi itu ya saya bilang udah saya jogging aja lah atau enggak jalan kaki. Terus ada teman di pertengahan jalan kadang biasa bareng jalan. Itu. Oke. Dan akhirnya lama kelamaan ya supir angkotnya hafal semua. Jadi kadang naik Diangkut. naik gratis naik. Jadi Ngerti juga. hampir seluruh daerah-daerah situ tuh kenal saya. Mau preman pasarnya, preman terminal angkotnya, terus preman-preman yang daerah-daerah sekitar itu bapak-bapak anak mudanya tahu hafal saya. Hafal Bang Hamka. Nah itu kan udah Yang lama lain sekali. mungkin bisa di zaman itu kan, Ah. zaman itu mungkin bisa dipalakin atau apa. Kalau saya mah jalannya, oh ini jalan terus deh, jalan terus. Ini mau jadi pemain bola. Dikasih, oh gitu. iya. Bahkan mereka justru percaya ya. Percaya. Wah keren sih. Dan Emang itu setiap kadang-kadang saya pulang, saya Hah? pasti samperin mereka semua. Oke. Dan Bang mereka Hamka nggak masih ada lupa. hubungan sama, maksudnya masih komunikasian nggak? Kalau Kayak komunikasi sekarang? masih. Cuman kalau saya lebih banyaknya itu ketika saya pulang Makassar, saya Mm-mm. pasti sempetin nongkrong di tempat yang saya pernah jalan dari lapangan ke rumah. Apa tuh kata mereka Bang? Kayak maksudnya Ya gimana apa kita ya? Ya bangga udah dong kayak pasti. keluarga. Kayak udah keluarga ya. keluarga. Dia Saya, selalu saya bilang support. dulu kenapa kalian tidak pernah palak saya lewat sini? Apa katanya? Percuma kita palak, uangmu saja tidak punya. Uang saja tidak ada kan? Iya, Ya, bener. apa yang mau kita palak? Masa sepatu bola? Enggak, itu cerita-cerita Iya, lucunya kalau canda-candanya, iya bener juga. itu sih. Karena ya zaman itu kan kita paling takut lah lewat pasar, apalagi usia kita kan. Ya, waktu itu Berpikir, masih SD ya, masih SD, banget. lewat pasar tuh waduh, lewat terminal angkot ya siapa nggak serem. Cuman ya karena setiap hari lewat situ mereka udah hafal bahwa ini anak mau jadi pemain bola ya sudah. Ya, tapi waktu itu pas Bang Hamka suka sama bola nih, ada nggak sih sosok awal yang Bang Hamka kagumin dan kayak pingin jadi dia gitu? Atau emang intuisi aja Nggak gitu ada suka sih, bola? kalau- Oh, intuisi sendiri berarti ya? Kalau kita dulu kan TV tuh satu tetangga dibagi. Jadi kita belum kenal siapa-siapa pemain bola. Oh iya, dulu Ya, nontonnya dulu kan- di kayak bareng-bareng sama Siapa tetangga gitu siapa ya? yang punya TV ya di situ kita nonton kan. Oh, iya, Itu iya, belum tentu seru-seru. kalau orangnya yang suka sepak bola. Kalau enggak ya kita nggak nonton. Jadi saya dari dulu nggak ada yang dibilang pemain ini nggak, karena jarang nonton TV. Habis itu setiap saya mulai terjun di sekolah sepak bola, nah di Karabos itu ada jual poster-poster kan, poster-poster pemain, ada Ya. Ronaldo, ada Roberto Carlos. Jadi di situ mulailah hafal-hafal pemain. Kenal, tahu ya. Dari poster-poster yang besar itu kan. Iya. Dan di situ pun teman-teman itu abang-abang ya di situ kan apa ya istilahnya raja copet banyak di situ. Preman ya. Raja copet. Copet ada di sana. Nah dia kadang yang membelikan itu. Oh iya, dia Ya, membelikan saya kasih. lihat-lihat sama teman-teman lain, ambil sudah dek. Nggak tahu dia bayar apa enggak. Jadi dulu kan zaman kita itu kalau ada anak masih kecil tuh kan sukanya poster. Iya. Ada yang poster kalau cewek nggak tahu apa tuh. Nah kalau kita main bola ada Ronaldo, bola, ada ya. Davor Suker dulu. Kalau aku sih Jadi zaman itu. aku dulu tuh kayak film-film gitu loh, pemerannya kan suka dapet poster gitu, terus ditempel. Kalau kita yang gitu-gitu. gede baitan segini nih dijual, Wow, iya gede dijual, banget ya. ditempel di kamar. Iya. Ya pas sudah mulai masuk SMP itulah udah mulai nonton. Oh iya, karena udah mulai Seri A dulu kan. Dulu udah. kita getopnya Seri A kan di sini. Iya sih emang bergeser ya, kalau zaman dulu kan emang Serie A, kalau sekarang emang Premier League ya, Betul. yang kayak bisa dibilang Betul, nomor satu. betul. Nah Bang Hamka, ini kan kalau misalnya ngomongin itu dulu itu perjalanan kecil Bang Hamka ya waktu kecil. Ternyata disayang sama semua orang ya di Betul, sekitar betul, tuh luar betul, biasa betul. banget. Emang mungkin auranya udah keluar kali Bang. Aura akan menjadi bintangnya tuh udah kelihatan gitu. Enggak, soalnya saya tuh apa ya, mencok sana mencok sini. Nah, Oh, jadi humble, pulang. orangnya humble. Nah, jadi bisa umpamanya ini
yang contoh aja lah, gang ini ribut sama gang ini, saya bisa ke gang sini, bisa ke gang sini, diterima. Jadi netral ya, diterima betul. dua-duanya. Gitu. Bang Hamka nih nggak ada yang berani sama Bang Hamka, sampai di atas lapangan juga nggak ada yang berani ya. Bukan, Ampun Cap. ya enggak, karena apa ya, karena kita tahu kita dari besar dari daerah-daerah yang seperti itu, jadi ya ketika kita udah dewasa tahu ini nggak bagus, ini nggak bagus, jadi bisa menjadi contoh buat yang lain, makanya banyak yang respect dengan saya. Iya, gitu. dan tapi bagusnya juga membentuk mental ya Betul, Bang ya jadinya. Nah Bang Hamka ini kan aku ngeliat track record Bang Hamka ini udah banyak sekali ya, kayak melalang buana ke klub-klub besar udah banyak lah, yang Persija. Persija aku tahu tuh, ketemu istri di Persija kan. Kisah cintanya aku sempet dengerin ceritanya itu. Tapi udahlah, kan udah ada, kita gak usah bahas itu ya. Betul. Nah itu waktu itu Persija juga, terus PSM Mitra Kukar ya, dan segala macam. Nah tapi kalau aku lihat itu Bang Hamka kan nggak banyak yang tim yang kayak kontrak panjang tuh, nggak ada. Paling panjang aku lihat di Persija ya. Persija 3 musim ya. Nah itu kenapa Bang? Kontrak pendek-pendek tuh apakah emang Bang Hamka punya pertimbangan sendiri, atau memang klub-klub di Liga Indonesia mostly kayak mereka tuh emang kontraknya pendek ke pemain? Jadi begini, kenapa banyakan, bukan hanya saya, pemain-pemain kita itu semusim keluar. Nah ini juga sebuah klub ini harus meyakinkan dirinya bahwa pemain ini pantas untuk dikontrak jangka panjang. Nah kalau saya sendiri sih, kalau sudah tidak sesuai dengan hati saya pasti cabut. Oh jadi karena lebih melihat gimana? Melihat gimana? Karena apa? Klub mengontrak kita semusim. Tapi musim berikutnya dia pengen sekali. Saya bilang kenapa nggak dari awal? Kontrak panjang. Kontrak panjang berarti kalian juga melihat pemain ini nggak bakal sukses nih tahun ini, makanya dikontrak setahun. Mungkin seperti itu, ada sebuah klub seperti itu. Nah kalau saya malah ya bukannya tidak cinta dengan klub itu, tidak suka. Cuman kalau saya berjalannya waktu itu kan semusim tuh setahun, pasti kan ada lika-likunya di dalam. Nah kalau sudah tidak klop dengan hati saya tinggal pasti. Mau itu saya dikontrak lebih gede dari sebelumnya, saya nggak mau. Nah, ya berarti gitu. Kalau dari kacamata pemain, pertimbangannya juga ada itu juga ada. Ya kita di Indonesia, apalagi sampai saat ini kan udah kita mungkin main jelek sedikit udah bagus sedikit udah digunggung. Jadi ya pemain kalau nggak kuat-kuat ya bisa cepet jatuh. Iya, karena sekarang mungkin juga karena zaman media sosial juga kali ya, jadinya gampang, orang ibaratnya bisa dibilang gampang ngejudge ya, gampang muji gitu, dan itu yang harus diperkuat mungkin mentalnya bagi adik-adik yang mungkin baru muncul ya Bang ya. Nah Bang Hamka, tapi kan ini kan udah dari beberapa klub yang ada nih. Gaji terbesar di mana sih Bang? Langsung ketawa nih. Nah, sebelum itu kita lanjut lagi tadi sedikit ya. Oh iya tadi belum jadi, selesai. Mudah-mudahan tahun ini sudah mulai banyak nih klub yang mengontrak panjang pemainnya. Karena apa? Pemain pun bakal maksimal, mungkin dia tidak akan takut lagi cedera, namanya yang cedera, karena sudah dikontrak oleh klub mungkin 2-3 tahun. Kayak di luar kan, dia maksimal cedera masih ada di klub. Nah, kalau sekarang cuma semusim, terus pemain cedera ya sudah. Mau gimana gitu kan. Nah, sampai saya lihat nih beberapa klub sudah melakukan yang namanya kontrak jangka panjang. Toh pemain itu bagus, bisa dijual kalau ada klub yang mau. Iya, kan begitu. Ada nilai transfer nantinya kan. Itu kan namanya bisnisnya. Jangan lagi dikontrak nih setahun, pemainnya bagus, terus pindah di tim lain, terus dia ngamuk, ya jangan dong. Kan banyak tuh pemain-pemain bagus Liga 1 kemarin kan. Iya. Bagus di klub ini, totonya pindah. Iya dong. Pindah ngamuk semua. Padahal kan emang orang kalau mau ya seharusnya ya dari awal berarti kan panjang. Berarti kan klub ini tidak mencari pemain tapi tidak yakin dengan pemain itu. Dia tidak percaya. Betul, membeli pemain tapi tidak yakin, bukan tidak percaya, tidak yakin. Apakah bisa sukses di tahun pertama? Iya dong. Iya. Nah, kalau di tim luar, kalau sudah memilih ini pemain, ya sudah saya kontrak 3 tahun. Bagus enggaknya tergantung dia. Ketika bagus ada klub mau, kita jual. Nah ini mungkin akan jadi pelajaran atau buat kita evaluasi bahwa kontraklah pemain kalau kalian sudah yakin dengan pemain ini, kontrak 2-3 tahun. Begitupun dengan pelatih.
Jadi kalau kalian sudah yakin dengan pelatih, kontrak jangka panjang biar pelatih bisa Fokus juga fokus kan. mempersiapkan program-programnya. Karena semusim saja nggak cukup kasihan. Iya, bener Apalagi banget. Liga Indonesia kalah 2-3 kali pecat. Iya itu dia. Sebenarnya nggak bisa Nggak dinilai bisa. dalam jangka Ya, waktu ya. singkat Kalau gitu mau kan. maju sepak bola ya mulai dari sekarang. Iya. Karena Kita sudah ada juga, beberapa klub yang mulai mengikuti aturan seperti ini. Iya, Betul, bener betul. banget. Karena kan kita juga harus memikirkan jangan sampai sepak bola ini hanya bergulir sebagai sepak Betul. bola, tapi harus bisa menjadi industri juga Betul, kan. Dan betul. aku juga sempat dengar sih cerita beberapa pemain juga yang katanya kalau misal kontrak 1 musim tuh gimana? Kita tuh Betul. kayak mau akhir di tengah musim atau di akhir musim gimana mau konsen main, Betul. sedangkan masih berpikiran mungkin yang punya keluarga, Betul. ya kan, yang udah ada tanggungan Betul. segala macam. Yang jadi masalah itu ketika dia bagus. Iya. Pasti kan klub lain mau. Iya, dan saat Habis itu itu ya dia nggak salah dong diperebutkan. pemain. Dia lebih memilih siapa yang duluan, terus mungkin ada yang lebih besar menjanjikan, ya dia pilih itu. Kenapa? Udah nggak ada ikatan. Ya, bener. Tapi kalau 2 tahun sampai 3 tahun di kontrak, dia mau sebagus apapun, kalau ada klub yang mau ya beli. Iya. Iya dong. Dan itu bisnis lagi. Iya. Itu Itu dia. harusnya dibuat. Mungkin juga sebenarnya jadi apa ya? Jadi evaluasi juga selain klub, mungkin ini juga ya, federasi dan juga penyelenggara liga. Kan kita tahu kalau di negara-negara lain liganya itu udah jelas ya. Maksudnya kayak 5 tahun ke depan tuh bahkan udah tahu jadwalnya gitu. Sedangkan kita aja tuh sendiri dalam satu musim tuh bisa langsung kayak berubah-berubah gitu loh Bang Hamka. Itu kan mungkin juga pertama pemain juga jadi bingung gimana mempersiapkannya. Terus pelatih, klub-klub juga ada mungkin ya kekhawatiran juga kali ya Iyalah, dari klub-klub itu pasti kan untuk jadwalnya dijelas nggak gitu kan. Betul. Nah, sempet itu sudah jelas mulai jadwal-jadwal liga kita ada pengurus sebelumnya, ya kan? Itu sudah jelas di siapa itu? LIB. Sebelumnya apa? Kalau sebelum LIB apa ya? Aduh sebelum namanya? LIB. PT apa gitu. Ah. Nah, itu sudah berjalan 1-2 tahun tuh sudah jelas. Bagus ya. Kapan kompetisi, setelah ini selesai nih, kompetisinya tahun depan bulan ini. Nah, mungkin kalau tahun ini terbentur sama Covid itu. Pandemi Jadi ya. pandemi, pengurusan Pak Iwan Bule ini saya rasa sempat bagus, ya kan, sebelum Covid melanda ini. Iya. Selama 2 tahun loh. Iya 2 tahun. Dia baru memimpin kerjaan setahun ya. Jadi nggak bisa diukur ya. Nggak bisa Jadi 2 diukur. tahun. Itu sempat kita bagus tuh kompetisi 1-3 pertandingan, terus Covid itu ya, mudah-mudahan setelah ini sudah tersusun rapi lagi. Mudah-mudahan. Dan juga kan emang kabarnya musim depan udah mau home away lagi ya Bang ya? Wah, itu saya belum tahu. Belum denger ya? Belum denger. Jadi kemarin aku sempat di Depdagri di Bang Valen Jebret Media. Jadi kita ngundang ketua LIB, Pak Lukita. Pak Lukita bilang katanya musim depan kemungkinan kita akan home dan away lagi. Tapi tergantung sih, kita harus dapat izin dari pemerintah juga kan. Nah, Bang Hamka nih kalau tanggapan dari Bang Hamka sendiri sebagai seorang pemain balik lagi home dan away gimana, Bang? Pasti beda kan main Beda bubble kalau sama... jadi sebenarnya itu home away itu lebih bagus. Kenapa tuh kalau dari sisi pemain? Jadi pemain tuh mempunyai mental kuat nantinya. Bermain di kandang lawan dengan atmosfer yang begitu banyak supporternya, dengan tekanannya, dengan suasana daerah yang berbeda. Jadi pemain tuh bakal banyak terbentuk dari situ. Belum lagi main di kandang dengan ada penonton. Ketika main jelek, motivasi ya? Tuan rumah itu padahal kan, ketika main jelek diserang lagi. Wah, itu jadi ada seru, sangat bagus kalau memang home away. Kalau bubble kemarin itu kan saya juga ya, tapi kita nggak bisa salahkan siapa-siapa. Kondisi ya. Nah, toh juga Bali jadi tuan rumah sampai selesai kan katanya. Itu yang dari seri berapa tuh? Yang seri 45. 345 bukan? 345 ya? Ya pokoknya Ya segitulah. itulah. Jadi lupa juga aku. Jadi memang agak susah kemarin ya. Jadi turna kalau bubble nih kan orang bosen. Bukannya karena apa ya? Kemarin banyak berita Bali juga gara-gara tuan. Bukan karena itunya ya, karena bosennya. Bayangkan kita di satu tempat selama hampir 2 bulan lebih. Dan itu juga terbatas kan, nggak bisa gimana-gimana karena kondisi Covid juga. Cuman ya mau bagaimana lagi. Jadi makanya yang kemarin saya bilang ketika timnya siap dan juga bagus, ya dia akan jadi juara. Dan contoh Bali kan memang home-nya di situ. Jadi
tinggal di Bali berapa lama pun mereka sudah terbiasa. Sedangkan kita, contoh jujur saya kalau ke Bali paling 1 minggu udah selesai pulang. Ini 2 bulan setengah, 2 bulan lebih. Iya. Terus ada pertandingan kan bosen juga. Iya, gitu dan loh. gak bisa kemana-mana Nggak juga. bisa kemana-mana. Nah, jadi saya rasa memang lebih bagus ke home away. Kalau sistem turnamen kayak kemarin, ya itu karena memang masalah kondisi dari negara kita sendiri. Ya kita doain deh mudah-mudahan memang jadwalnya juga balik lagi lah ya, balik lagi jadwalnya. Terus juga gajinya balik lagi dong. Berarti kan kemarin kalau Covid sempat dipotong kan, nggak cuma pemain doang sih. Kalau Liga 1 saya nggak tahu sih, karena saya di Liga 2 iya kemarin. Bener. Tapi Bang Hamka tuh di Liga 2 tuh baru kemarin ya? Baru kemarin. Baru sekali. Sama Seumur hidup atau pernah? Persebaya. Ngangkat Persebaya ke divisi Persebaya utama. itu di Liga 2 ya? Liga 2. Waktu dia jatuh saya datang, baru saya naikin. Wah, sama kejadiannya ya. Berarti ini juga waktu masih di Liga 2 itu promosi juga ke Liga 1 karena ada Cap Hamka berarti. Enggak lah, karena tim. Semua tim karena takdir. Yes. Nah, Bang Hamka, kalau bedanya Bang Hamka sendiri sebagai pemain ngerasain vibes di Liga 2 sama Liga 1 tuh gimana Bang Hamka? Saya rasa sih sama-sama ya. Apa ya? Perbedaannya cuma sedikit. Karena memang kita Liga 2 ini tanpa pemain asing. Cuma memang ada pemain naturalisasi kan. Iya. Cuma ya, nama kompetisinya ini gregetnya mungkin ya memang Liga 1 kita tahu kompetisi teratas di negeri kita. Cuma Liga 2 kemarin greget saya turun greget juga. Iya. Karena ya seru. Pengen lolos semua kan naik ke Liga 1. Jadi siapa yang siap dialah yang bisa lolos. Dan saya sempat kaget pas pertandingan pertama, pemain-pemain Liga 2 begini ya. Lari ya. Jadi saya sempat ngebaca dulu, buset, ini lari aja, umpan sini tuh lari. Waduh, ini kalau saya pakai tenaga juga ya udah pasti kalah. Iya dong. Usia saya juga sprint mungkin paling bisa dapet lah. Cuma ya nggak bisa juga lawan pemain-pemain usia 20. Wah, kalau kayak begini kacau nih saya nih kan. Udah, saya ngomong ke beberapa teman, kita nggak bisa nih. Harus pakai strategi. Akhirnya pengalaman yang berbicara. Kita menutup bola sebelum ke passing sini kita press duluan. Itu sih. Tapi emang bener loh. Aku kan kemarin pertama kali main bola yang bareng Jibret itu loh Bang. Aku main bola tuh kayak yang 2 babak bener-bener 2 babak. Capek banget Bang. Capek. Aku baru tanya kayak gila pemain bola stamina-nya keren banget. Jadi main bola itu nggak gampang Mbak Intan. Iya nggak gampang. Kontrol bola tuh nggak gampang. Orang bilang apa? Main bola itu gampang. Enak di ini kan. Oh ini bego nih pemain nih, ini nggak bisa main. Gampang. Kan? Suruh main bola. Walaupun pasti dia bilang, ya itu kan karena kerjaanmu. Bener sih secara profesional ya. Cuman maksudnya memang nggak bisa diremehin juga. Susah banget, gila sih. Dia harus mencoba dulu sebelum berkomentar. Itu dia. Terus aku jadi kayak dapat sudut pandang lain nih Bang. Jadi lebih tahu lah di lapangan gimana. Nah, Bang Hamka, tadi ada yang kepotong ya. Kalau gaji nih Bang, masalah gaji paling besar di klub mana Bang? Wah itu rahasia tuh. Karena masih rahasia dapur ya. Belum di Indonesia ini masih belum kita bisa bocorkan. Nah, itu harus juga di Indonesia belum terlalu open ya. Nah, itu sekarang juga harus sebenarnya open kan. Jadi orang tahu kisarannya dan punya tanggung jawab besar dong. Ketika ditahu oleh masyarakat, oleh supporternya sendiri, wah, gaji lu gede tapi main kok begini. Terus latihan kok begini. Tapi klub tapi semua komponen harus jujur juga dalam apa yang dia lakukan ya. Itu umpamanya Mbak Intan nih dengan gaji contohlah 1 juta kan gede tuh. Tapi kan di Indonesia nih masih ketika ada yang nggak suka, wah Intan latihannya males gajinya. Ini keluar ke media kemana-mana. Padahal kenyataannya enggak. Itu dia. Nah itu makanya saya bilang semuanya harus saling jujur. Saling transparan ya. Kontrak gede tapi nanti dilihat sama masyarakat atau supporternya, latihannya semangat, ini mainnya bagus, pantas, kan gitu. Kan di Indonesia masih ada tuh. Ada yang iri lah kan. Wah kontraknya gede tapi latihannya mainnya males nih. Padahal enggak.
kan itu. Iya, itu memang harus transparan sih, Harus supaya transparan. jadi kayak kita nggak bisa ngejudge si Betul, pemain dari satu betul, sisi doang betul, ya, betul. jadi bisa semuanya. Nah, Betul. Bang Hamka, ini kan Bang Hamka musim ini udah selesai ya, Udah selesai. selesai. Aku sempat udahlah denger ceritanya Bang Hamka yang kemarin di Rans ya, udah Nah. dengar, udah banyak tahu. Nah sekarang yang aku pertanyakan ke depannya, Bang Hamka ini musim depan mau kemana? Masih main atau akan memutuskan pensiun, Bang? Ya belum tahu nih, ini makanya saya masih berpikir kesembuhan kaki saya dulu. Apakah Masih recovery ya? Setelah sembuh nanti bisa bermain bola secara profesional atau udah enggak. Jadi belum bisa menentukan Saat ini. Saat ini. Kalau kemarin kan memang pengennya langsung pensiun aja. Karena sudah prestasi, maksudnya sudah cukup membawa Rans lolos kan. Jadi suatu kebanggaan bersama teman-teman semua. Pengennya sih langsung pensiun karena udah cedera juga kan. Iya. Cuman motivasi diri saya itu muncul lagi, ya sudahlah, operasi. Nah kita lihat nih setelah operasi, setelah masa penyembuhan apakah masih bisa kembali seperti Hamka yang dulu atau enggak itu. Nanti baru Bang saya Hamka bakal putuskan. akan mengukur Betul, dulu ya berarti betul, hasilnya gimana. Betul. Oh, Contoh Mbak kita Intan masih mau bertanya-tanya nih. mau kontrak saya sekarang. Iya. Kalau saya orang nggak jujur ya saya terima aja, yang penting dapat duit. Tapi kan Iya. Mbak Intan nggak tahu nih kaki saya, yang tahu kaki saya kan saya. Iya, Nanti bener pas udah kontrak, pas latihan nggak maksimal, larinya pincang-pincang masih kan. Aduh nggak enak juga Betul, sih, tanggung jawab juga betul, kan ke betul. klub, ke fans Betul. semuanya. Jadi saya bilang sabar dulu. Saya bakal memilih nanti setelah ini, nggak lama kok, 1,5 bulan sampai 2 bulan lagi. Wah nggak sabar. Sebelum kompetisi jalan. Sebelum kompetisi jalan udah ada keputusan Betul. ya. Oke, kita tunggu nanti keputusannya apa. Nanti kesini lagi kita. Iya, nanti kesini ya. Bang Hamka sebentar ya, ini kan kayak Bang Hamka ini kita tahu lah cap gitu. Timnas langganan timnas tuh dulu. Udah sering banget lah timnas dari banyak tahun. Kalau langganan timnas sih apa ya, keluar masuknya. Karena saya dulu memang ya masih bukan indisipliner ya, masih muda, masih belum terlalu dengar orang sana sini. Jadi ya masuk timnas. Saya padahal timnas tuh kita habis dari Brunei 2001. 2002 saya udah masuk. Dari 2002. 2002. Tapi masuk keluar. Iya. Masuk keluar. Aku sempat denger tuh Bang Hamka berarti pernah ngerasain dicoret di timnas. Masa pernah nggak sih ngerasain kayak udah dipanggil namanya habis itu dicoret, pernah nggak? Kalau sekarang kan lagi banyak tuh, lagi heboh. Oh, kalau saya memang jadi panggil bukan karena saya dicoret. Ya karena saya mundur kayak karena ya jujur ada penilaian saya, ada bukan di posisi saya dipaksakan di situ untuk bersaing, ya saya nggak mau. Itulah, jadi saya mundur. Terus ada juga salah kaprah itu hari, ya kan? Jadi bulan puasa kita disuruh pemanasan pagi-pagi kan. Wah, saya bilang nggak mau, orang puasa, walaupun kita ini nggak tahu puasa apa enggak kan. Tapi kan ya namanya kita itu bukan masa di mana kita mau ada turnamen kala itu, masih itu cuma kumpul-kumpul biasa. Tapi disuruh pemanasan pagi-pagi bulan puasa, jogging terus sprint, bos saya buka pak. Terus karena protes. Ya saya bilang nggak, ini saya nggak tahu kalau yang lain. Yang lain ya mungkin ada yang nerima kali, ya takut dicoret. Kalau saya enggak, kalau memang nggak sesuai dan itu bukan zaman dimana masa persiapan, bukan. Jadi memang ada kasus dulu itu waktu namanya masih muda kan, masih bandel-bandelnya. Jangan dicontoh itu guys. Buat adik-adik jangan dicontoh yang negatif-negatifnya, yang positifnya kalian boleh ambil. Karena membela tim nasional itu suatu kebanggaan, Betan. Saya baru merasakan tuh apa ya, bahwa ini loh apa puncak karir pemain tuh ya di tim nasional itu. Itu baru saya rasakan. Bangga. Kalau dulu masih wah keluar masuk. Karena ya apa ya, kalau dulu kan banyak orang bilang kalau pemain nasional ini nih terus aja dia panggil. Itu jadi saya rasa, sedangkan saya ini dipanggil paling selalu disisipkan. Pemain paling muda itu saya, Samsul, Samsidar. Selalu 3 itu. Ada pemanggilan 3 itu sama Saktiawan. 4 lah. Jadi seniornya itu terus, kita doang nih sisip.
di yang junior ya jadi masuk junior. Iya, betul. iya, iya. Berarti kan memang pelatih melihat kualitas kan, Ya mempertimbangkan. kalau dulu sih bukan kualitas ya, pendekatan ya. Pendekatan. Ya nggak tahu Iya, karena iya, mungkin iya, ya pemainnya itu aja. Padahal kan Iya. pemain kita kan banyak yang Banyak bagus. pada Contoh saat sekarang nih bisa kita lihat banyak setiap pemanggilan Kutsin beda-beda pemain. Iya, Nah, itu yang dicari. coba Mereka dilihat, mencoba, ya coba. siapa Itu sih. yang cocok Itu sama gaya pemain pelatih Betul. gitu juga ya. Betul. Mungkin Mungkin yang dulu itu yang dipanggil itu aja yang bagus kali mungkin ya. Yang lain nggak bagus. ini tuh sebenarnya apa nih? Sarkas atau apa nih Bang? Bisa nilai sendiri lah ya. Tapi Bang Hamka tuh berarti dapat ban kapten tuh tahun berapa sih Bang? Kalau saya Di sih tim timnas? nasional tuh kaptennya tuh jarang, Mbak ya. Jadi saya sebenarnya jadi kapten tuh di sebelum operasi pertama saya almarhum Riedel tuh. Tuh saya Oh. uji coba di mana-mana, cuma pas pulang Jakarta cedera itu ACL, ya sudah saya nggak ikut berangkat. Saya izin, saya mengundurkan diri karena nggak bisa. Udah. Di 2014 kalau nggak salah ya, karena saya operasi ya 2014. 2014. Nah Bang Hamka tuh selama main bola itu pernah nggak sih di atas lapangan insiden yang kayak misalnya kan Bang Hamka ini dulu ya waktu masih muda lah, waktu dulu itu katanya apa ya, terkenal emosian gitu katanya. Bener nggak sih itu? Ya dulu Ada emosi. tapi insiden yang kayak paling parah gitu Ada mungkin sih, terjadi. ada banyak. Makanya kartu saya juga nggak bisa dihitung waktu zaman dulu. Coba deh aku mau nanya nih, dalam satu musim pernah dapet terbanyak kartu berapa? Kartu merah tuh 4 serius? semusim, Pernah? ya. Pernah kartu semusim. Back sih ya. Ya, cuma setelah 2010 nol kartu. Oh dari dulu Kemarin kan udah ada good kartu malah. boy. Jadi udah tahu cara ngambil bolanya, cara ngomong ke wasitnya, mungkin protesnya. Kalau dulu kan walaupun kita nggak buat pelanggaran, wasit bikin pelanggaran, kita protesnya udah kayak mau Iya, makan iya. wasit, akhirnya kartu merah. Dan itu udah nggak lagi. Waktu itu 4 kartu merah banyak juga Banyak ya. itu, Itu kartu tahun kuningnya berapa? banyak. Ingat, Bang? Kartu kuningnya yang banyak. Kartu kuningnya banyak itu ingat tahun. Jadi ya mulai dari tahun 2000 Persebaya itu Sebelum 2003 2010 sampai gitu. 2008 lah. Sampai 2008. Wow. Itu banyak kartunya. Sempat tuh. dibilang bad boy Wah, gitu iya, kan. Bad boy itu ya itu saya bilang tadi, saya orangnya apa ya? Bukan nggak bisa diatur, tapi saya orangnya kalau ini menurut Iya. saya bagus, ya ini saya lakukan walaupun itu menurut orang nggak bagus kan. Iya, iya. Itulah Hamka Hamzah. Tapi Bang Hamka sama banget sama aku. Sumpah kita nggak bisa di-steer gitu Betul, kan betul, orangnya. Iya, iya. betul. Tapi Jadi- ya maksudnya positifnya punya pendirian Betul. lah. Karena punya belum prinsip. tentu saya larang Mbak Intan nih, tapi menurut Mbak Intan ini bagus buat saya kok. Iya. Ya, kenapa enggak? Selama Ya, tidak mengganggu orang betul, lain dan betul. merugikan orang lain kan. Itu saya. Jadi saya cuek aja, mau kalian ngomong apa saya enggak urus. Yes, gitu. betul banget. Bang Hamka, ini terakhir nih Bang Hamka kan sebelumnya mungkin kalau untuk keputusan akan terus atau enggak itu tergantung nanti hasil dari apa cederanya, cederanya. ya, lihat nanti. Cuman kalau seandainya nih fine aja cederanya segala macam mungkin memutuskan untuk terus. Udah kepikiran belum sih kayak ancer-ancer kayaknya mau pensiun di usia berapa nih gitu? Sebenarnya sih kalau ngomongin pensiun tuh kemarin saya harus pensiun. Maunya kemarin? Habis pas masih di Persita. Persita, Karena usia kala itu 35 ditambah lagi Covid. Hampir 2 tahun ya kita hanya di rumah, keluar pun paling jaga jarak. Ya. Jadi motivasi main bola saya udah hilang. Pada saat itu. Pada saat itu udah kok pengen main bola rasanya udah hilang, pengennya cuma apa? Happy aja, fun football ya kan. Hilang tuh. Harusnya di situ saya pensiun. Tapi kenapa akhirnya lanjut? Lanjut ya itu yang saya cerita tadi ya, Raffi pengen ngajakin punya klub bola, ya sudah. Ya saya bilang saya cari dulu motivasi saya Motivasinya. ini. itu paling Iya, susah iya. kan itu. Oh, waktu itu pas motivasi. Bang Hamka dapat motivasinya itu ya yang Bang Hamka sempat cerita Ya katanya ada uji coba, Hmm. terus kita kalah. Jadi banyak yang kritik kan. Sedangkan badan saya wah. Ya karena orang udah nggak ada pemikiran mau main bola Iya, lagi kan. Pengennya udah mau fun santai, cuma heeh. nge-gym aja, ngedein badan mungkin mau jadi binaraga kan. Nah, dan dalam usia
kita 35 ke atas ini kan agak susah untuk menurunkan berat badan secara cepat. Metabolismenya ya. Dulu mungkin saya bisa seminggu 5 kilo sampai 7 kilo kita latihan jogging jam 10, sorenya nge-gym, itu selama seminggu bisa. Sekarang saya coba ada tipes. Memang sih. Saya paksa kok. Lama-lama kepala nyut-nyutnya, ngeliyeng-ngeliyeng, wah ini nggak bisa nih. Kata istri udah nggak cocok. Udah metode yang latihan cepet nurun udah nggak cocok. Sekarang tergantung makan. Badan saya masih gede. Dan harus ikut uji coba kan. Dimana lawan mantan tim kan. Wah semangatnya kalah 6-1. Aduh. Terus denger omongan-omongan gitu. Ya kritikan membangun. Ya. Dengan saya kan dengan supporter Aremania sering bercanda kan. Jadi wah Mas Hamko kewut wis tuwe ini besok. Cuman kan itu walaupun bercanda kan saya tetap masih banyak nih yang ngeraguin saya habis nih. Tunggulah nanti kan. Mantap, akhirnya dibuktiin nih bisa membawa timnya ke Liga 1. Mantap Bang Hamka. Alhamdulillah. Nah Bang Hamka, next rencana setelah nanti selesai tetap mau jadi pengurus atau misalnya kayak berkecimpung di sepak bola gitu? Ya, kita lihatlah nanti Mbak Intan. Karena kalau saya kan jalannya kehidupan saya ini takdir kan kemana diarahin. Cuma ya kita sebelum itu kan mencari usaha-usaha apa dulu yang bisa kita lakukan. Ini sekarang Bang Hamka udah ada usaha apa nih? Mungkin promosi teman-teman semuanya yang belum tahu. Jadi ini usahanya istri sih yang goreng itu kan, sama usaha saya kan yang sepatu itu kan. Sepatu bola. Aku doain deh mudah-mudahan lancar usahanya. Terus mudah-mudahan cepat sehat. Kita tunggu 1,5 bulan lagi keputusannya apa, lanjut atau berhenti. Ini kayak lagunya siapa ya? Oh lagunya Bang Judika. Lanjut apa? Putus atau terus. Bang Hamka makasih banyak udah mampir ke sini. Sehat terus, lancar puasanya. Selamat lebaran juga nanti. Sama-sama. Makasih banyak. Buat penontonnya Mbak Intan, selamat berpuasa dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya, selamat lebaran semuanya. Selamat puasa. Mudah-mudahan sehat terus ya. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, share sama subscribe. Dadah.